mahasiswa Universitas Metodis Indonesia dengan jurusan manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester mata kuliah penganggaran perusahaan yang berjudul Perencanaan Bisnis dan Penyusunan Anggaran Usaha UMKM Bakso Bakar, Burger, dan Kebab Bibi Corner. Melalui presentasi kali ini, saya akan membahas latar belakang perencanaan bisnis, penyusunan anggaran, hingga proyeksi keuntungan usaha. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari penyusunan laporan ini. Latar belakang dari penyusunan laporan ini adalah karena UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dan salah satu sektor yang terus berkembang dalam usaha kuliner karena permintaan masyarakat terhadap makanan cepat saji yang cukup tinggi. Kenapa saya memilih usaha Bibi Corner? Karena usaha Bibi Corner merupakan makanan yang disukai banyak kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan selain itu, harga produknya juga terjangkau hingga memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Namun, keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan dari kualitas produk. Perencanaan bisnis dan penyusunan anggaran juga sangat penting agar kebutuhan modal, biaya operasional, serta target keuntungan dapat direncanakan dengan baik. Serta tujuan dari laporan ini dibuat adalah untuk menyusun perencanaan bisnis yang sistematis, menghitung kebutuhan modal dan laba usaha, serta menganalisis kelayakan usaha. Dan manfaat dari laporan ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Laporan ini diharapkan memberikan kontribusi yang dalam menambah pengetahuan dan juga wawasan penyusunan perencanaan bisnis serta anggaran usaha pada UMKM. Dan selain itu, laporan ini juga menjadi referensi bagi mahasiswa ataupun pembaca yang ingin mempelajari dan juga menerapkan konsep penganggaran bisnis dalam dunia usaha. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis merupakan manfaat yang diterapkan secara langsung oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan laporan ini. Melalui perencanaan bisnis dan penyusunan anggaran usaha, diharapkan laporan ini menjadi acuan, referensi, serta bahan pertimbangan dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha. Dan adapun manfaat praktis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis laporan ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman dalam penyusunan perencanaan bisnis serta anggaran usaha. Dan selain itu, laporan ini menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari pada mata kuliah penganggaran bisnis ke dalam perusahaan yang nyata. Dan bagi mahasiswa, laporan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan memahami proses penyusunan perencanaan bisnis dan anggaran usaha, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Dan yang ketiga, bagi pelaku UMKM, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai pentingnya penganggaran usaha sebagai dasar mengelola modal, mengendalikan biaya operasional, serta memperkirakan pendapatan dan laba usaha sehingga mendukung keberlangsungan usaha. Dan yang terakhir adalah bagi pembaca, laporan ini juga diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai pentingnya perencanaan bisnis dan penyusunan anggaran usaha sebagai salah satu faktor yang mendukung keberhasilan suatu usaha. Selanjutnya kita masuk untuk ke bagian kedua tentang perencanaan bisnis. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil usaha. Nama usaha yang saya rancang adalah Bibi Corner. Dan usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan bentuk usaha perseorangan. Produk yang dijual adalah bakso, burger, dan juga kebab. Dan lokasi usaha ini berada di Jalan Amal Sunggal, tepatnya di depan showroom Yamaha dengan jam operasional 10 pagi sampai 10 malam. Dan konsep dari usaha ini adalah menyediakan makanan cepat saji yang lezat, berkualitas, dan juga memiliki harga yang terjangkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Bibi Corner mengutamakan bahan baku yang segar, kebersihan produk, serta pelayan yang ramah. Pemasaran juga dilakukan secara langsung di lokasi usaha dan juga melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp agar jangkauan pasar semakin luas dan semakin banyak orang yang tahu tentang usaha Bibi Corner ini. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam visi misi dari usaha Bibi Corner. Visi Bibi Corner adalah menjadi usaha kuliner yang menyediakan bakso bakar, burger, dan juga kebab yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Sedangkan misinya adalah menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang terbaik, menetapkan harga yang kompetitif, memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi, dan terus melakukan inovasi produk pada jualannya mereka.
Selanjutnya kita masuk ke dalam analisa pasar. Segmentasi pasar BB Corner ini terdiri dari secara demografis yaitu usia 10 tahun sampai 40 tahun, secara geografis yaitu masyarakat di sekitar lokasi usaha, dan secara psikografis yaitu konsumen yang menyukai makanan praktis, cepat saji, dan yang terakhir adalah secara perilaku yaitu konsumen yang menginginkan harga terjangkau dengan kualitas yang baik. Dan target pasar utama dari BB Corner ini adalah pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang SWOT. SWOT ini juga merupakan hal yang terpenting dalam membangun usaha. Karena dari situ kita tahu apa kekuatan dari usaha, kelemahan, peluang, bahkan untuk ancaman bagi usaha tersebut. Dan yang pertama saya akan membahas tentang kekuatan dari usaha BB Corner ini adalah memiliki beberapa pilihan menu dalam suatu tempat, menggunakan bahan baku berkualitas, berlokasi strategis, dan juga promosinya melalui media sosial, tidak hanya di lokasi saja. Dan yang kedua tentang kelemahannya, usaha ini masih baru, modalnya juga terbatas, dan bahan baku frozen food memerlukan penyimpanan yang baik. Dan yang ketiga adalah saya mau membahas tentang peluang dari BB Corner. Tingginya minat masyarakat terhadap makanan cepat saji, perkembangan teknologi digital, dan dukungan pemerintah terhadap UMKM menjadi salah satu acuan peluang usaha BB Corner untuk berkembang lebih lanjut. Sedangkan ancaman usahanya adalah banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis, perubahan harga bahan baku, perubahan selera konsumen, serta persaingan harga di pasar. Dan sekarang kita masuk ke dalam strategi pemasaran. Strategi pemasaran BB Corner menggunakan konsep marketing 4P, yaitu yang pertama produk, price, place, dan juga promotion. Mari kita lanjut untuk pembahasannya. Yang pertama saya akan membahas tentang produknya, yaitu menyediakan produk yang berkualitas dan juga pastinya higienis. Dan mengenai harga atau price, mereka menetapkan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat, tidak terlalu mahal tetapi tidak juga terlalu murah karena nanti bisa merugikan usaha. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang place-nya, lokasinya. Memilih lokasi yang strategis, menjual secara offline dan juga online. Dan yang terakhir untuk promotionnya, menggunakan media serta banner dan juga promo menarik untuk meningkatkan volume penjualan. Kita masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu penyusunan anggaran usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran usaha, di mana modal awal dari BB Corner ini digunakan 10 juta rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membeli gerobak, kompor, alat panggang, meja, perlengkapan masak, peralatan, dan lainnya. Serta juga pembelian peralatan yang masih terdapat sisa saldo kasnya sebesar 6.683.000 yang digunakan sebagai modal kerja untuk awal kegiatan operasional. Dan target penjualan yang direncanakan untuk perharinya adalah 300 produk yang terdiri dari bakso, burger, dan juga kebab. Dengan target tersebut diperkirakan pendapatan mencapai 71.110.000 per bulannya. Dan untuk biaya produksi atau harga pokok penjualan kebutuhan bahan seperti bakso, roti burger, tortilla, daging kebab, saus, sayuran, dan lainnya diperkirakan sebesar 30.004.000 per bulan. Dengan biaya operasional yang meliputi air, gas, listrik, gaji pegawai, dan internet sebesar 3.100.000 rupiah per bulan. Sedangkan biaya pemasaran melalui banner dan juga iklan media sosial yang sebesar 550.000 per bulannya. Berdasarkan seluruh perhitungan tersebut diperoleh pendapatan sebesar 71.110.000 rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 30.004.000 rupiah, laba kotornya sebesar 41.106.000 rupiah. Dan total biaya operasional dan juga pemasaran sebesar 3.551 rupiah, sehingga laba bersih diproyeksikan mencapai 37.555.000 setiap bulannya. Dan sebagai penutupnya, saya simpulkan bahwa BB Corner adalah usaha yang layak untuk dijalankan karena memiliki konsep usaha yang jelas,
target pasar yang luas, strategi pemasaran yang sesuai, serta proyeksi keuntungan yang menjanjikan. Namun demikian, agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan evaluasi anggaran secara berkala, inovasi produk, dan juga peningkatan kualitas pelayanan, serta promosi digital yang lebih aktif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan bisnis dan penyusunan anggaran usaha UMKM Bakso Bakar Burger Kebab Bibi Corner. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Since